seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Sarito. Oke. Baiklah. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Minggu lalu sudah diingatkan supaya kalian mempelajari materi minggu ini. Ada yang tahu? Baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang hidup manusia yang bermakna. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu makna hidup? Hidup, Bu, berarti bernafas. Makna hidup. Misel? Hidupnya ada tujuan. Ya, lalu? Baiklah, hari ini kita akan mempelajarinya ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang makna hidup, Ibu harap hari ini kita dapat mencapai tujuan pembelajaran, yaitu kalian mampu memahami arti dan makna hidup sebagai manusia. Kemudian, Ibu harap kalian mampu memahami makna dan hakikat panggilan hidup sebagai umat Allah. Kalian juga mampu memahami makna hidup manusia berdasarkan pengalaman hidup pribadi. Kemudian, kalian dapat menuliskan refleksi tentang hidup manusia yang bermakna dari pengalaman pribadi kalian. Apa sih itu makna hidup? Makna hidup adalah hal-hal yang dipandang sangat penting dan berharga serta diyakini benar sehingga memberikan nilai khusus bagi diri sehingga menjadikannya sebagai tujuan hidup. Apabila berhasil ditemukan dan dipenuhi, maka kehidupannya menjadi berarti dan menimbulkan perasaan bahagia. Kemudian, apa tujuan makna hidup? Tujuan makna hidup adalah proses menetapkan identitas diri yang dimiliki seseorang. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki tujuan hidup adalah mereka yang memiliki identitas diri yang kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan gambar ini. Di sini kita melihat seorang yang sedang melangkah menaiki tangga. Kemudian seseorang mempunyai tujuan hidup, dia akan terus melangkah dan harus melangkah untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Ketika seseorang itu naik dari bawah, dia melihat ke depan dan berpikir bahwa dia harus mencapai pada puncak itu, sehingga dia terus melangkah dan berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sama seperti kita mempunyai tujuan hidup, kita mempunyai cita-cita. Pastinya kalau kita mempunyai cita-cita ada proses yang kita lalui. Proses tersebut kita usahakan supaya menghasilkan yang baik. Bagaimanapun caranya, tetapi caranya itu harus benar-benar yang baik untuk kita dapat mencapai tujuan hidup yang kita inginkan. Baiklah, kita menyimak cerita yaitu bangkit dari keterpurukan. Siapa yang bisa membacakannya? Misel? Pada tahun 2000, bulan Juli, suami saya, ayah dari anak-anak mengizinkan kami untuk selama-lamanya kembali ke hambaan Tuhan yang Maha Kuasa. Betapa kiamatnya hidup saya menyaksikan anak-anak yang masih kecil-kecil yang benar-benar membutuhkan kehadiran kedua orang tua mereka. Sampai kira-kira 1 tahun, saya dalam keadaan seperti orang yang tidak waras, tidak mempedulikan diri sendiri, serta benar-benar merasakan kencangnya malam. Pada suatu hari, kira-kira pukul 9 pagi, saya bersiap-siap akan menjemput anak buah saya yang bersekolah di taman anak-anak. Waktu saya membuka lemari untuk berganti pakaian, terlihat sekilas piyama atau baju tidur almarhum suami. Piyama itu sangat piyama.
sekolah menanyakan adiknya, "Ma, mana adik? Ini saya bawa permen untuknya." Saya kaget mendengar si sulung menanyakan adiknya. Ternyata saya bersungguh mendekat piyama itu selama hampir 3 jam. Saya bergegas meninggalkan rumah untuk menjemput adiknya. Waktu saya tiba di sekolah, ternyata sudah sepi dan anak saya pun tidak ada di sana. 2 hari saya dilanda beban, perasaan serba bingung entah kemana harus saya cari. Tiba-tiba ada orang yang mengantarkan anak saya ke rumah. Rupanya waktu itu anak saya pulang sendiri dan tersesat. Beruntung ada orang berbaik hati membawa dia pulang. Sejak peristiwa itu saya berjanji pada diri sendiri akan mencurahkan perantaraan Bunda Maria. Aku berdoa setiap hari memohon kekuatan serta berkat dari Yesus putranya agar dapat berjuang dan hidup ini sebagai orang tua tunggal, guna membesarkan dan mendidik anak-anak untuk menyongsong masa depannya. Baiklah, kita sudah menyimak cerita tersebut kan? Kemudian Ibu ada pertanyaan. Coba ditulis pertanyaannya dan dijawab masing-masing. Sudah ditulis? Sudah, Bu. Ibu tanya ya. Apa yang membuat Ibu itu sedih berkepanjangan? Suami sudah meninggal. Ya. Kemudian dari cerita tadi, siapa yang menyimak cerita tadi? Benar ya, yang dikatakan Misal tadi, dia bersedih berkepanjangan karena ditinggal oleh suaminya untuk selama-lamanya. Kemudian, apa yang membuatnya sadar? Apa yang membuat si ibu itu tadi sadar akan kesedihannya itu? Apa yang membuat dia sadar supaya dia tidak sedih berkepanjangan? Apa ya? Saya itu karena dia hampir kehilangan anak-anak, jadi dia kayak mau kehilangan keluarga yang kedua ini. Ya, harus. Sadar. Ya, bagus ya Rafael. Kemudian apa yang dilakukannya kemudian? Setelah dia sadar, apa yang dia lakukan? Berdoa kepada Bunda Maria. Kemudian Memberi perhatian khusus kepada anak-anaknya. ya, bagus. Kemudian apa pendapat kalian tentang kisah ini? Tadi kan sudah menyimak. Apa pendapat kalian tentang kisah yang telah kalian simak tadi? Hargai orang selagi masih ada. Lalu Okta? Ya, Rafael. Jika kita tidak memberikan satu hal pada fokus, maka yang lain akan juga. Ya, benar ya. Kita tidak boleh terlalu fokus terhadap satu hal. Biarpun kita bersedih, tidak boleh terus berkepanjangan karena kita masih mempunyai orang-orang terdekat yang harus kita perhatikan. Kemudian, adakah pengalaman pribadimu atau pengalaman dari orang lain yang kamu dengar tentang kemaknaan hidup dalam suatu peristiwa kehidupan? Ada nggak orang-orang di sekitar kalian yang memiliki cerita seperti cerita yang sudah kita simak tadi bersama? Aku pernah kulihat tetangga aku. Kenapa tetangganya? Waktu itu dia sedang di perantauan anaknya. Lalu tiba-tiba dia telepon, orang tuanya meninggal. Nah, waktu itu masa COVID, Bu. Tapi karena nggak bisa dia pulang, akhirnya dia hanya video call, tidak bisa melihat orang tuanya langsung. Di situ dia merasa terpuruk dan tidak bisa lagi menahan kesedihannya. Tetapi setelah diberi dukungan dari keluarganya bahwa dia akan harus mengikhlaskan dan berdoa saja kepada Tuhan karena Tuhan jadi mencintai orang tuanya. Tetapi dia tetap sedih, namun dia tidak menjadi pulang dan menjadi putus asa, tetapi dia tetap semangat dan berkawan. Itu Bu, pendengar di tetangga Bu. Baik, terima kasih ya. Begitulah kalau kita mengalami sesuatu masalah atau kehilangan seseorang, kita boleh bersedih, tetapi kita tidak boleh bersedih secara berkepanjangan. Kita harus tetap semangat untuk menjalani kehidupan kita.
Pengalaman kehilangan anak memberikan hikmah bagi sang ibu. Ia bangkit dari keputusasaan yang mendera hidupnya setelah ditinggalkan suami tercinta. Ia merasa hidupnya tak bermakna, tidak berharga, tidak berguna lagi. Namun, setelah peristiwa anaknya hilang karena egoismenya itu, ia pun sadar, bersemangat kembali atas dasar kasihnya kepada anak-anaknya yang masih kecil, yang sangat membutuhkan sang ibu untuk menjaga, membesarkan dan mendidik mereka dengan penuh cinta sampai mereka dewasa. Bunda Maria dijadikan oleh ibu tadi menjadi teladan hidupnya untuk merawat kehidupan keluarganya. Disinilah sang ibu menemukan makna hidup sebenarnya. Ia ingin bekerja keras untuk kebahagiaan keluarganya. Ia mau menjadi saluran berkat bagi anak-anaknya yang sedang bertumbuh dan berkembang. Sekarang kita akan meneladani makna hidup menurut ajaran kitab suci. Ada dua kategori makna hidup menurut kitab suci. Yang pertama, kategori umum. Dalam kategori ini adalah apa sebenarnya tujuan manusia ada di dunia. Kita membicarakan apa sebenarnya makna kehidupan manusia secara umum. Yang kedua, kategori pribadi adalah apa makna hidup saya. Jadi kita bertanya, apa sih tujuan hidup saya ini ada atau hadir dalam kehidupan ini. Allah menciptakan manusia dengan tujuan. Tujuannya yang pertama yaitu untuk menjadi wakil Allah di bumi. Yang kedua, memerintah segala isi bumi atau alam semesta. Juga menunjukkan manusia itu diciptakan untuk menikmati semua karya ciptaan Tuhan. Jadi, tujuan utama manusia, Tuhan menciptakan manusia adalah untuk dirinya bersekutu dengan Tuhan dan menikmatinya. Kita dapat melihat ceritanya dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 29. Nanti boleh kalian buka di rumah ya. Adapun makna hidup menurut ajaran kitab suci, yaitu yang pertama, hidup manusia berpusat pada firman Allah. Terdapat dalam Matius bab 4 ayat 4. Yang kedua, hidup tidak khawatir. Terdapat dalam Matius 6 ayat 25. Hidup manusia sejati adalah hidup seperti anak kecil yang rendah hati. Hidup manusia sejati adalah hidup kudus. Hidup sejati adalah hidup yang berpengharapan. Hidup sejati adalah hidup yang beriman. Semua ini dapat kalian lihat nanti di rumah. Bisa kalian baca-baca di rumah ya untuk mendalami makna hidup kalian masing-masing. Dapat kalian renungkan di rumah. Dalam Lukas 8 ayat 39 mengatakan, tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang diperbuat Allah atasmu. Setelah penebusan Tuhan Tuhan meminta kita untuk menjadi wakil Tuhan di bumi ini, guna membawa berita baik ini bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi, makna hidup manusia sesungguhnya sebagai orang Katolik adalah sebagai utusan Tuhan yang menceritakan segala apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kita kepada orang lain supaya mereka pun dapat percaya kepada Yesus. Kita akan menelusuri ajaran kitab suci. Okta coba baca nak tentang 8 sabda bahagia Yesus. Ketika Yesus melihat orang itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang
Rafael, sampai di mana tadi? Ayo, kamu nggak perhatikan kan? Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan meroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dihina, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Segala yang jahat, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum Tuhan. Nggak ada Pak Bu. Terima kasih ya. Kita menyimak bacaan kitab suci Matius 5 ayat 1 sampai 12. Apa pesan yang disampaikan dalam teks kitab suci itu? Misal, Nggak tahu Bu. nggak kamu simak tadi kan? Ayo, apa pesan yang disampaikan dalam teks kitab suci itu? Tadi sudah dibaca kan? Berbahagia. Apa? Berbahagia. Berbahagia, kenapa berbahagia? Isinya sabda bahagia Bu. Iya, apa pesannya dari teks kitab suci tadi? Saya kurang tahu kami Bu. Nggak kamu simak berarti ya. Sarito, apa pesannya tadi nak? Tadi kita sudah sama-sama menyimak kan? Pesannya itu Bu, Tuhan menginginkan supaya kita berbahagia misalnya waktu kita dalam berduka, tetapi kita harus percaya bahwa duka yang kita alami itu akan kita bisa lewati dan harus mengambil makna apa arti dari duka itu. Jadi supaya jangan berlarut-larut dalam kesedihan gitu Bu. Kita harus berharap bahwa Tuhan itu selalu bersama kita. Ya. Itu Bu. Bagus, terima kasih ya. Kalian ini lain kali perhatikan ibu ya, perhatikan ke depan juga. Jangan sampai ibu tanya sekali lagi tidak tahu. Misal dan Rafael ini juga main-main saja berdua, tidak serius belajar. Dengar Rafael, Misal, Ibu, kalau ibu menjelaskan itu didengar. Kemudian apa saja sabda bahagia yang disampaikan Yesus? Ada berapa tadi? 8 Bu. Apa aja? Berbahagialah orang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dibebaskan. Lanjut Rafael. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan meroleh kemurahan. Lanjut. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Lanjut. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kedelapan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu apa itu Bu? Hah? Difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, itulah sabda bahagia yang disampaikan oleh Yesus. Nah, Yesus mengajarkan bahwa hidup kita sangat bermakna, sangat berharga apabila kita hidup sesuai kehendak Allah. Misalnya, perhatikan ibu. Dengan demikian, kita menjadi orang yang penuh kebahagiaan. Tantangan dari sabda-sabda bahagia adalah agar kita membuka hati bagi Allah dan memperkenankannya mengubah hidup kita. Tuhan Yesus memberikan kelegaan pada mereka yang terpanggil untuk
Demikian pula dengan perjalanan kehidupan manusia di dunia ini. Bila orang tidak menemukan makna atau tidak mampu memaknai hidupnya, maka kehidupan ini menjadi suatu pelajaran yang sangat memberatkan, terasa suram, hambar, dan tidak membahagiakan. Kita harus mampu memaknai kehidupan ini dengan cara menemukan keindahan dan kekaguman dalam kenyataan hidup yang dijalani. Tanpa menemukan makna dari segala sesuatu di dalamnya, orang tidak akan dapat mempertahankan semangat dan gairah hidup yang dijalaninya. Jadi kalau kita mempunyai suatu tujuan dalam hidup dan ingin mencapainya, kita harus melakukannya dengan tulus, semangat, supaya kita dapat mencapainya dengan berbahagia dan dengan hasil yang baik pula. Baiklah, untuk tugas kalian masing-masing di rumah, tulis refleksi ini ya tentang makna hidup pribadi masing-masing, bukan kawannya. Kemudian apa saja yang perlu dilakukan sebagai pelajar untuk mengisi hidup secara berkualitas. Mengerti tugasnya? Mengerti, Bu? Baiklah, dari semua pelajaran ini ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Tidak, Bu? Baik, pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu kembali minggu depan pada jam yang sama dan hari yang sama. Jangan lupa tugasnya ya. Oke, Bu. Ayo, pimpin doa penutup Sylvia. Gak apa-apa. Kan tidak ada salahnya kita berdoa waktu memulai dan menutup pelajaran kan? Kemudian kata Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti